Hey, nama saya Kris Darmawan. Nama saya Haris Billy Manik. Saya Hizkia Vigo Arta Tarigan. Saya Monica Febianti Syaloh. Baharudin Lopa. Baharudin Lopa. Baharudin Lopa. Kalau menurut saya Bapak Baharudin Lopa. Kenapa beliau tokoh berakhlak? Berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai berakhlak. Menurut saya, beliau ini telah mengimplementasikannya. Sejak diangkat menjadi jaksa, beliau berhasil mengusut kasus korupsi tanpa pandang bulu. Menunjukkan bahwa beliau cekatan dan dapat diandalkan sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan. Kasus yang beliau ungkap pun bukan kasus biasa, namun melibatkan beberapa tokoh terkenal di Indonesia. Menurut saya Bapak Baharudin Lopa itu adalah seseorang yang akuntabel. Ia tidak mau menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi, serta melarang istri dan anak-anaknya untuk menggunakan fasilitas dinas tersebut. Ia bahkan memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Baginya, fasilitas dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas. Ia juga menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tidak pandang bulu. Ketika Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan, yang merupakan sahabat terdekatnya pada saat itu, terlibat dalam kasus pengadaan fiktif Al-Quran, ia tidak berkompromi. Ia tidak menyalahgunakan wewenangnya, meskipun temannya tersebut memohon agar tidak diproses. Mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terbukti dari keberhasilan beliau menyeret pengusaha Tony Gozal ke pengadilan padahal dia terkenal kebal hukum. Atau pada saat menghadapi Komandan Batalion 710 Andi Sele yang terkenal kaya raya karena melakukan penyelundupan. Selain menjadi kepala kejaksaan tinggi, beliau menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menunjukkan bahwa beliau bukan orang yang sembarangan dalam hal kompetensi diri. Beliau bekerja keras untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dari ketiga penjelasan tersebut, membuktikan bahwa beliau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Beliau merupakan sosok yang mampu mengkondusifkan lingkungan kerjanya menjadi lingkungan yang bersih. Hal ini bisa dilihat ketika ia diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu beliau mengumumkan di surat kabar bahwa masyarakat tidak boleh memberikan sogokan kepada anak buahnya. Menurut saya, ini adalah salah satu nilai berakhlak, yaitu harmonis. Salah satu nilai berakhlak itu loyal ya, dan menurut saya ya beliau ini menerapkannya. Selama beliau menjabat, beliau bahkan berusaha mengungkap kasus yang melibatkan Presiden Soeharto. Dan lebih dari itu, bahkan dia tetap mengusut kasus yang melibatkan sahabat karibnya sendiri, yaitu Kiai Haji Badawi, yang terjerat kasus pengadaan fiktif Al-Quran pada masanya. Bapak Baharudin Lopa itu adalah orang yang adaptif. Hal ini bisa kita lihat ketika ia bisa menyesuaikan diri dengan semua pekerjaan yang diberikan pada beliau. Beliau bisa beradaptasi pada saat menjadi bupati, duta besar, anggota Komnas HAM, dan Jaksa Agung. Menurut saya, Bapak Baharudin Lopa itu telah menerapkan nilai-nilai berakhlak, yang salah satunya adalah adaptif. Selama menjadi Jaksa Agung, beliau ini kan hanya menjabat kurang lebih 1,5 bulan. Tapi dalam 1,5 bulan itu beliau berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung untuk mengusut banyak kasus-kasus korupsi gitu. Dan mencatat rentetan panjang dari banyaknya pejabat dan konglomerat yang terjaring kasus KKN dan diseret ke pengadilan gitu. Artinya apa? Artinya kan beliau ini bisa mengkondisikan lingkungan kerjanya dan bisa bekerja sama. Beliau ini sangat-sangat kolaboratif gitu, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang ada di Kejaksaan Agung.